bisa masuk sendiri. Inil tahamat lamun dadi kelet. Opo asobiuhu piro-piro drijine mutawaddi haruma mongko haram. Opo fatkuha nyuwek asobe. Jadi tadi wajib. Tapi kalau memang jari-jarinya itu gandeng dengan jari-jari yang lain, istilahnya di sini iltahamat, seperti bebek. Jari bebek kan ada selaput yang menghubungkan antara jari satu dengan yang lain. Beda dengan ayam. Kalau seperti itu, maka haruma fatkuha. Tidak boleh dipotong. Disigar sendiri biar kayak jari yang normal, tidak boleh. Dibiarkan apa adanya dan dibasuh sekenanya. Watatabu'u lan nuli-nuli. Yusanu atatabu'u. Dan juga disunatkan terus-menerus baina af'alil wudu'ihi ing dalem antarane pira-pira penggawene wudune mutawaddi. Jadi dalam berwudu, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan seterusnya, itu tatabu terus-menerus hukumnya sunat. Tidak harus. Artinya seandainya kita setelah membasuh wajah, istirahat sambil main misalnya, atau ambil HP, telepon ke mana gitu, itu masih dihukumi sah. Setelah selesai, apakah itu 10 menit atau 15 menit, tidak ada waktu yang ditentukan, kemudian membasuh tangan. Setelah itu juga istirahat lagi misalnya. Sampai 1 jam ganti-ganti, itu masih dihukumi sah wudunya, tapi tidak mendapat kesunatan berurutan tatabu. Biaya sero'ah, gambaran tatabu yang mendapat kesunatan ini yang bagaimana? Biaya sero'ah, gambaran to tumandang sapa mutawaddi fitat hiri kulli udwin ing dalem nucaaken saben-saben gauta qabla jafafima. Ini ketentuannya. Qabla jafafima ing dalem sadurunge garinge anggota, qablahu kang tetep ing dalem sadurunge kulun. Kita dihukumi tatabuk terus-menerus kalau membasuh anggota yang kedua itu dilakukan sebelum keringnya membasuh anggota yang pertama. Itu ketentuannya. Jadi kalau kita sudah membasuh wajah, kemudian masih basah, kita langsung membasuh kedua tangan, maka itu sudah dihukumi tatabu. Dengan ketentuan maktidat lil hawai, sartane mejonone hawa. Belum kering tadi, ketentuannya hawanya sedang, tidak hawa yang panas, dibasuh langsung kering, tidak seperti itu. Kalau keadaannya langsung kering, beda lagi. Walaupun sudah kering terus membasuh tangan, tetap dihukumi tatabuk asal tidak disengaja untuk diperlambat membasuh anggota keduanya. Wal mizajilan wateke awak. Maksudnya badannya orang yang berwudu itu juga keadaan normal, tidak terlalu panas misalnya. Seperti sekarang yang heboh kena corona kan, panas. Nah itu beda, langsung kering berarti tidak bisa dibuat standar. Wazamani lan mongso, kemudian waktu antara
kemarau dan penghujan juga beda. Wal makani lan panggonan, tempat juga berbeda-beda. Daerah tropis misalnya tidak akan sama kalau kita bandingkan dengan daerah yang panas. Maka untuk ukuran tetap ma'tidalil hawa. Jadi misalnya kalau yang suasana sedang itu 10 menit baru kering, berarti untuk daerah-daerah lain perbandingannya juga kalau lebih dari 10 menit berarti sudah tidak tatabuk, kalau kurang dari 10 menit berarti masih tatabuk. Wa yuqaddaru lan den kira-kiraaken apa al-mamsuhu gauta kang den usap maksulan ing gauta kang den wasuh. Kemudian juga diperkirakan untuk anggota yang diusap keringnya sepadan dengan yang dibasuh, karena sudah pasti yang dibasuh akan lebih lama keringnya dibanding dengan yang diusap. Wadhalika utai menggono-menggono tatabuk iku lilitibai krono anut tindak lampai jeng Nabi. Itu kesunatan terus-terusan. Kalau kita berwudu tidak terus-terusan masih dihukumi sah, tapi tidak mendapat kesunatan. Tapi kalau kita bisa terus-menerus maka mendapat kesunatannya tatabuk. Watayamunulan dinginaken gauta kang tengen ai taqdimul yumna tegese dinginaken gauta kang tengen alal yusra ngerekaken gauta kang kiwa lil aqtai kedue wong kang tugel gautane wa nahwihi lan sepadane aqta fi kulil a'dai ing dalem saben-saben gauta. Kemudian juga disunatkan untuk mendahulukan anggota yang kanan, tayamun, yang di sini dijelaskan ai taqdimul yumna alal yusra, dalam membasuh disunatkan mendahulukan yang kanan dan yang kiri diakhirkan, walaupun itu untuk orang yang anggota wudunya terpotong lil aqta'i wa nahwihi, apalagi untuk yang masih utuh. Fi kulil a'dha'i ing dalem sekabehane pira-pira gauta wali ghairihi lan kedue liyane aqta fi yadaihi ing dalem tangan lorone mutawaddi warijlaihi lan sikil lorone mutawaddi faqat halih blakane yadain lan rijlain. Hanya saja yang disunatkan mendahulukan anggota kanan itu hanya untuk tangan dan kaki, walaupun terpotong misalnya. Jadi kakinya sampai ke batas lutut misalnya, maka yang dibasuh adalah ujung lututnya. Kalau yang terpotong kanan berarti yang didahulukan ya yang itu. Baru kemudian ke kaki yang kiri. Tangan juga sama. Kalau yang terpotong kiri berarti didahulukan yang kanan, kemudian baru membasuh bagian yang terpotong di tangan yang kiri. Walau labisa khufin, ini dikuatkan, walau labisa khufin, senajan anane wong kang wudu iku wong kang nganggo muzah. Jadi memakai sepatu tipis yang lentur dalam keadaan suci.
itu boleh diusap tanpa melepas kaki, kemudian tetap disunatkan mengusap muzah yang kanan terlebih dahulu, kemudian muzah yang kiri, sama. Lianahu krana teman sunnah jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa njeng Nabi iku yuhibbu demen sapa njeng Nabi at-tayamuna ing dingenaken gauta tengen. Ini alasannya. Karena Nabi itu lebih suka melaksanakan tayamun, mendahulukan gauta anggota yang kanan. Fi sa'nihi ing dalem tingkae njeng Nabi kullihi ya sekabehane saknun. Dalam segala hal, yang penting ada bagian kiri, ada bagian kanan, maka yang didahulukan pasti bagian yang kanan. Itu kalau Nabi. Sedangkan dalam wudhu tadi hanya untuk tangan dan kaki. Wajah bagaimana? Wajah tidak. Mengusap kepala juga tidak. Masa didahulukan yang kanan separuh, kemudian bagian yang kiri separuh, wajah juga gitu. Tidak. Jadi bersamaan kalau wajah dan mengusap kepala. Mimma nyatane setengah saking barang wa kang utawi ma iku mimbabi takrimi, setengah saking babe mulyaaken, yang mana melaksanakan tayamun itu adalah takrim, tujuannya memuliakan. Anggota yang kanan lebih mulia dibanding yang kiri. Contohnya kata Sri Hisakrin, kaya dene nyureni rambut. Menyisir rambut juga disunatkan yang dahulu kanan, kemudian yang kiri. Jadi kanan dulu, kemudian ganti yang kiri. Watuhurin lan sesuci, bersuci juga demikian. Didahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Misalnya kalau kita mandi besar, untuk kepala tetap dibasuh bersamaan, tapi mulai pundak ke bawah kita basuh bagian yang kanan terlebih dahulu, kemudian bagian yang kiri. Waktu halin lan celaan, memakai celak juga didahulukan mata yang kanan. Wahalkin lan cukur, potong rambut. Kalau halkun itu gundul, didahulukan yang kanan dulu. Wanatfi ibtin lan bubuti ulu cangklaan, mencabut bulu ketiak, itu juga didahulukan tangan yang kanan. Itu semua dapat kesunatan. Yang penting kanan dahulu, kiri kemudian. Wakosi saribin lan ngetoki bringos, memotong kumis, juga kanan terlebih dahulu. Kalau masih separuh terus ada tamu ya biar saja. Walubsi nahwi naklin lan nganggu sepadane sandal, memakai alas kaki, sepatu atau sandal atau kaos kaki misalnya, semua juga disunatkan didahulukan yang kanan. Wasaubin lan penganggu baju. Jadi kalau pakai baju, lengan kanan kita masukkan terlebih dahulu, kemudian tangan yang kiri. Sebaliknya kalau kita melepas, tangan kiri lebih dahulu, kemudian tangan kanan. Wataklimi dufrin lan ngetoki kuku, memotong kuku, kemarin sudah dibahas. Mulai jari telunjuk dulu, kemudian ke pinggir-pinggir sampai jari kelingking, kemudian jempol. Kemarin seperti itu. Jadi jempol memotongnya itu yang terakhir. Tangan kiri juga sama. Wa musafahatin lan salaman. Kita bersalaman juga tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, yang satu pakai tangan kanan, gimana adabnya? Wahdin lan ngalap, mengambil sesuatu. Waitoin lan aweh, memberi. Jadi mengambil, memberi, semua pekerjaan-pekerjaan
ini dilakukan menggunakan tangan kanan. Jadi semua mendapat kesunatan.